العاملين المنتصبين على جميع المخلوقين الخافضين جناحهم للمستفيدين الجاذبين بنصر الشريعة على المهتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak ibu sekalian, yang pertama yang saya sampaikan tentang tahun Masehi. Jadi nggak ada klaim kalau tahun Masehi itu miliknya non-Islam, kalau tahun Hijriah milik Islam, nggak ada. Semua tahun itu miliknya Islam. Karena tahun Masehi dihitung berdasarkan matahari. Kalau tahun Hijriah dihitung berdasarkan bulan. Matahari dan bulan perputarannya itu milik Allah semuanya. Jadi semua yang dihitung melalui sumber dari Allah yang milik kita bersama. Maka dalam Al-Quran ketika berbicara tentang pergantian tahun baru Masehi ini yang digunakan wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtahu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan aku jadikan pergantian malam dan siang itu sebagai dua ayat. Ayat itu arti secara lughat, secara bahasa Arabnya tanda. Kita ini hidup harus pintar-pintar membaca tanda-tanda. Kalau orang itu gak pintar membaca tanda-tanda, nanti gak bisa menyelesaikan masalah. Allah ciptakan itu berdasarkan pergantian waktu. Maka ayat terkait dengan waktu Allah menggunakan famahawna ayatal lail, ditenggelamkan tanda malam dan dihadirkan tanda siang. Ini gak terasa. Maksudnya gini, malam dan siang itu pergantiannya sangat halus, Pak. Kalau kita menyalakan lampu, umpama dari gelap ke siang, gelap ke terang itu kena jelek. Allah tidak seperti itu. Bukan berarti kalau waktu subuh tiba-tiba langsung panas. Begitu, ini udah waktu dimatikan belum gelap. Nggak begitu. Ini yang dimaksud famahawna. Maka waktu itu ayat dari Allah yang kalau kita tidak pintar-pintar membacanya, kita tidak akan sadar. Maka di situ di ayat berikutnya adalah apa itu namanya, litabtahu fadlan min rabbikum, supaya kamu mencari fadlan min rabbikum, karunia Allah. Jadi bukan hanya mencari rezeki materi, karunia Allah. Wa lita'lamu adadas sinin, dan supaya kamu tahu hitungan tahun. Nah, kadang orang kan suka lupa tahun, lupa tanggal, lupa hari, apalagi pensiun kan sudah lupa hari terkadang ya. Dari apa? Masih bagus pensiun ada gajinya. Dan seperti saya ini, Pak Ustadz hari ini pengacara ini, pengangguran banyak acara, jadi nggak tahu tanggal berapa, jarang tahu. Yang tidak ada. Ya itulah. Padahal ternyata perintah Allah lita'lamu adadas sinin, hitung tahun. Artinya suruh hitungin. Kemudian lita'lamu adadas sinin wal hisab, jangan lupa muhasabah. Jadi dihisab juga. Jadi tahun sekian lahirnya dengan tahun 2024 berarti usianya sudah sekian, perolehan sudah sekian, kira-kira harapan. Nah, Bapak sekalian, kita ini nggak bisa menghindar waktu. Waktu inilah umur kita yang waktu itu. Maka Al-Ghazali menjelaskan bahwa al-umru
Ai al waktu roksu malika. Umurmu itu modal atau waktu modal utama hidup. Modal utama. Jadi modal kita utama itu adalah umur. Orang di atas ada umur. Maka Al-Ghazali menjelaskan, setiap nafas yang keluar darimu sesungguhnya berlian-berlian yang tidak ada setaranya harganya. Begitu mahal. Karena kita setiap hari membuang modal kita. Modal kita itu umur kita. Itu modal kita. Setiap hari dibuang. Begitu ruginya. Maka semua manusia itu di Al-Quran, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu rugi. Dikasih modal umpama 70 tahun. Berapa sih rugi yang sudah didapatkan? Rugi. Tetapi ada pengecualian. Siapa yang tidak rugi? Orang yang tiap hari nambah ilmu dan amal. Tiap hari harus dihitung. Nah, waktu inilah yang ada pada hidup kita. Tiap hari kita ini dikirim pada satu tempat, nanti finish dan gak bisa mundur. Rupanya yang membuat kita ini bertambah itu siang malam dulu. Siang malam. Tiap hari kita ganti siang malam, itu kita bertambah. Maka ayat yang lain berbunyi, tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi pergantian siang dan malam itulah yang menumbuhkan hidup kita. Tiap hari nggak terasa kalau udah pisah sama orang. Umpamanya anak kita ke pesantren 6 tahun nggak punya, 6 tahun baru terasa gede anak saya. Jadi pertumbuhannya itu nggak terasa. Udah gede itu terasa kalau pisah. Tapi kalau tiap hari ketemu gini, tiap hari nggak terasa. Padahal berkembang terus. Nah, berkembang terus. Ada yang membuat nggak berkembang. Apa itu? Kalau orang bisa menghindari waktu, maka konon cerita. Ini cerita dulu, cerita. Kalau orang bisa menghindari putaran waktu bumi ini, akan awet muda. Umpamanya, dulu kalau katanya ada orang kembar, umur 25, satu terbang ke bulan, satu hidup di bumi, dipisah. Begitu puluhan tahun yang bulan itu turun ke bumi, itu melihat saudaranya itu kaget, udah seperti kakeknya. Tuh. Nah, masa kok kayak cucunya gitu? Maka saya heran tuh, Pak, hari ini awet muda jangan-jangan pernah hilang dari bumi ini. Kan terbang terus, terbang. Ya, katanya begitu. Nah, kita nggak terasa. Ada caranya juga. Kalau orang itu nggak pernah mikir waktu, biasanya awet muda, cuma nggak bisa. Apalagi hidup di metropolitan ini. Wah, hirup pikirnya tiap hari kok melihat WA, melihat handphone dan sebagainya, itu ikut panik itu, ikut panik. Maka Anda harus keluar dari lorong waktu istilahnya. Itu katanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.